Seorang TKW di Arab yang rela meninggalkan keluarga karena janji manis majikan yang katanya ingin menikahinya. Namun kenyataannya, ia hanya dijadikan simpanan dan diperlakukan semena-mena. Tonton sampai selesai, karena ada kejutan tiap bab di dalamnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Berkah barokah, amin. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan bernama Sari. Usianya baru menginjak 28 tahun. Namun beban hidup seakan sudah menindih punggungnya sejak lama. Sari adalah seorang ibu dari 2 anak yang masih kecil, ditinggal suami yang tak pernah bertanggung jawab. Hidupnya pas-pasan, rumahnya berdinding papan rapuh, dan penghasilannya hanya dari bekerja serabutan sebagai buruh cuci. Setiap hari, Sari bangun sebelum azan subuh. Ia menanak nasi di tungku kayu, menyapu halaman rumah yang hanya berlantai tanah, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk kedua buah hatinya. Hanya tempe goreng dan sambal, kadang hanya nasi dengan garam. Anak-anaknya sering bertanya, "Bu, kapan kita bisa makan ayam goreng seperti teman-teman?" Pertanyaan polos itu menusuk hati Sari. Ia hanya bisa tersenyum getir sambil menenangkan mereka. "Nanti kalau ibu sudah punya rezeki lebih ya, Nak." Di balik senyuman itu, air matanya hampir jatuh. Ia tahu, tanpa perubahan besar, anak-anaknya akan tumbuh dalam lingkaran kemiskinan yang sama. Dan itulah yang paling ditakutinya. Masa depan mereka hancur sebelum sempat diraih. Hari-hari terus berjalan, sampai suatu ketika Sari mendapat kabar dari tetangganya. Ada agen penyalur tenaga kerja yang membuka kesempatan bekerja di Arab Saudi. Upahnya dijanjikan berkali lipat dibandingkan bekerja di Indonesia. Bahkan, jika beruntung, dalam 2 tahun bisa membangun rumah permanen dan menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Awalnya, Sari ragu. Ia mendengar banyak cerita buruk tentang TKW di negeri orang. Diperlakukan kasar, disiksa, bahkan ada yang tidak bisa pulang. Namun, ketika ia melihat anak-anaknya tidur dengan perut keroncongan, rasa takut itu kalah oleh tekad seorang ibu. Ia berpikir, kalau aku tidak berani mengambil risiko, anak-anakku akan terus hidup miskin. Aku harus berkorban, meski harus jauh dari mereka. Keputusan itu bukanlah hal mudah. Malam demi malam, Sari merenung di depan lampu teplok yang redup. Ia menimbang, apakah benar meninggalkan kampung halaman adalah jalan terbaik? Bagaimana dengan anak-anaknya yang masih kecil? Siapa yang akan menjaga mereka? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur. Namun, pada akhirnya, Sari bulatkan tekad. Ia berbicara pada orang tuanya, yang sudah renta, untuk menitipkan anak-anak selama ia merantau. Sang ibu menangis mendengarnya. "Nak, apa kau tega meninggalkan mereka? Mereka masih kecil, masih butuh ibunya." Air mata Sari jatuh deras, tapi ia tetap menggenggam tangan ibunya. "Bu, justru karena mereka masih kecil, aku harus pergi. Kalau aku diam di sini, aku tidak bisa memberi apa-apa untuk mereka. Tolong jaga cucu-cucu ibu sementara. Aku janji akan pulang dengan membawa kehidupan yang lebih baik." Hari keberangkatan pun tiba. Sari hanya membawa 1 koper kecil berisi pakaian, mukena, dan beberapa foto anak-anaknya. Saat berdiri di terminal bus menuju Jakarta, kedua anaknya memeluk erat kakinya. Anak bungsunya menangis keras. "Ibu jangan pergi. Ibu jangan tinggalkan kami." Hati Sari hancur berkeping-keping. Ia ingin membatalkan keberangkatan saat itu juga, namun tanggung jawab lebih besar menahannya. Dengan suara bergetar, ia berlutut dan menatap wajah polos kedua anaknya. "Nak, ibu pergi bukan karena tidak sayang. Ibu pergi justru karena ingin kalian punya masa depan. Doakan ibu, ya. Jangan nakal, dengarkan kata Mbah. Ibu janji, suatu hari nanti kita akan tinggal di rumah yang bagus, makan makanan enak setiap hari, dan kalian bisa sekolah setinggi mungkin." Bus perlahan melaju meninggalkan terminal. Dari balik jendela, Sari melambaikan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Kedua anaknya berlari mengejar bus sampai tubuh kecil mereka tak lagi terlihat. Saat itu, dada Sari seperti ditusuk ribuan jarum. Ia sadar, sejak detik itu, ia tak lagi tahu kapan bisa memeluk anak-anaknya lagi. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang. Pikiran Sari dipenuhi rasa cemas bercampur harapan. Setibanya di kantor penyalur tenaga kerja,
ia bertemu puluhan perempuan lain dengan nasib serupa. Ada yang janda, ada yang suaminya menganggur, ada pula yang terpaksa meninggalkan bayi demi mencari nafkah. Dari wajah mereka, Sari merasa ada kebersamaan, sama-sama perempuan desa yang rela mengorbankan kebahagiaan demi keluarga. Setelah beberapa hari pelatihan singkat, tibalah waktunya Sari terbang ke negeri asing. Saat pesawat lepas landas, Sari memandang keluar jendela, melihat kota Jakarta yang perlahan mengecil, lalu hilang di balik awan. Air matanya jatuh lagi. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku di tanah orang. Jangan biarkan aku gagal. Aku hanya ingin membahagiakan anak-anakku." Sesampainya di Arab, Sari merasakan perbedaan besar. Udara panas membakar kulit, bahasa asing terdengar di telinganya, dan budaya yang begitu berbeda membuatnya canggung. Namun ia berusaha tegar. Ia menenangkan dirinya. "Aku harus kuat. Aku datang bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk berjuang." Hari pertama bekerja, ia ditempatkan di rumah besar bergaya istana. Sang majikan seorang pria paruh baya, kaya raya, dengan keluarga yang besar. Sari mulai bekerja keras, membersihkan rumah luas, memasak, mencuci, menjaga anak majikan. Tubuhnya lelah, tapi ia bertahan. Dalam hati, ia terus mengingat janji kepada anak-anak. Apapun penderitaan di sini, semua harus ia jalani demi masa depan mereka. Namun, Sari sama sekali tidak tahu bahwa langkah pertamanya di negeri orang ini akan menjerumuskannya ke dalam sebuah kisah pilu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kisah tentang cinta palsu, janji pernikahan yang tak pernah nyata, dan air mata seorang perempuan yang hanya dijadikan simpanan. Hari-hari pertama di rumah majikan terasa seperti ujian berat bagi Sari. Rumah itu bukan rumah biasa, melainkan bangunan megah berlantai marmer, dindingnya berukir emas, dan penuh perabotan mewah. Luasnya bak istana kecil, dengan puluhan kamar yang harus ia bersihkan setiap hari. Panas terik gurun yang menembus jendela besar menambah beban pekerjaannya. Setiap pagi, Sari sudah bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga majikan, lalu berlanjut mencuci pakaian, menyetrika, dan merapikan rumah yang seakan tak ada habisnya. Tubuhnya lelah, punggungnya sakit, tapi ia terus bertahan. Di sela-sela keletihan, ia selalu mengingat wajah anak-anaknya di desa. Itulah kekuatan terbesar yang membuatnya tidak menyerah. Sang majikan bernama Fahd, seorang pria paruh baya yang terkenal kaya raya. Ia memiliki beberapa bisnis besar di Riyadh dan tinggal di rumah megah itu bersama istri dan anak-anaknya. Awalnya, Sari mengira Fahd hanyalah majikan biasa yang akan sibuk dengan urusannya, sementara ia bekerja seperti pembantu pada umumnya. Namun, perlahan ia menyadari sesuatu yang berbeda. Fahd sering memperhatikannya. Saat Sari sibuk membersihkan ruang tamu, ia merasakan tatapan mata Fahd yang mengikuti setiap geraknya. Tatapan itu membuatnya gugup, tetapi ia berusaha tetap fokus pada pekerjaan. Kadang, Fahd sengaja menyapanya dengan bahasa Arab campur Inggris, mencoba berbicara meski Sari tidak terlalu paham. "Anti good worker," kata Fahd suatu hari sambil tersenyum. Sari hanya menunduk, menjawab pelan, "Syukran, Syekh." Ia tidak ingin terlihat lancang. Namun, yang membuat Sari heran, Fahd berbeda dengan istri dan anak-anaknya yang sering bersikap dingin. Istri Fahd jarang berbicara kepadanya, bahkan kadang memperlakukan Sari seperti tidak ada. Anak-anaknya pun sering memandang rendah, seakan Sari hanyalah bayangan yang tak layak diperhatikan. Tetapi Fahd, ia justru memperlihatkan sikap yang berlawanan. Beberapa minggu kemudian, perhatian itu makin jelas. Sari sering diberi hadiah kecil, sepasang sandal baru, kain abaya, bahkan makanan enak yang biasanya hanya untuk keluarga. "Ini untukmu," kata Fahd sambil tersenyum. Sari terkejut, bingung harus berkata apa. Hanya bisa berterima kasih sambil menahan perasaan campur aduk. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa majikannya begitu baik? Apakah itu wajar? Atau ada maksud lain di baliknya? Suatu malam, saat rumah sepi, Fahd menghampiri Sari di dapur. Ia berbicara dengan suara lembut, "Sari, kamu wanita baik. Saya suka sama kamu. Saya ingin menikahimu." Degupan jantung Sari seakan berhenti. Kata-kata itu menghantam batinnya. Ia tidak menyangka, seorang majikan kaya akan mengucapkan hal seperti itu padanya. Antara terkejut, bingung,
dan sedikit merasa tersanjung. Dalam benaknya, bayangan anak-anaknya muncul lagi. Jika benar dia menikahiku, mungkin hidupku dan anak-anakku akan berubah. Aku bisa memberi mereka segalanya. Namun, di sisi lain, rasa takut juga menghantui. Apakah mungkin ia benar-benar akan dinikahi? Bukankah Fahd sudah punya istri? Bagaimana mungkin seorang majikan Arab menikahi pembantunya dari Indonesia? Pertanyaan itu berkecamuk, membuatnya sulit tidur malam itu. Hari-hari selanjutnya, Fahd semakin gencar mendekatinya. Ia sering mengajak Sari bicara, memberikan perhatian yang tak pernah Sari dapatkan sebelumnya. Kadang ia memuji senyumnya. Kadang ia mengatakan bahwa Sari berbeda dengan perempuan lain. Kamu sederhana, tulus, tidak seperti wanita lain yang hanya mau hartaku, ucap Fahd suatu kali. Kata-kata itu membuat Sari merasa istimewa. Dalam hati kecilnya, ia mulai percaya. Ia meyakinkan dirinya, mungkin inilah takdirku. Tuhan memberiku jalan lewat majikanku. Jika benar dia menikahiku, aku bisa membahagiakan anak-anakku lebih cepat. Sampai akhirnya, Fahd berani membuat janji manis yang lebih besar. Ia berkata akan menikahi Sari secara resmi, bahkan bersedia mengurus dokumen agar Sari tinggal bersamanya selamanya. Kamu jangan khawatir. Kamu akan jadi istriku. Kamu tidak akan kekurangan apapun, katanya dengan nada meyakinkan. Mendengar itu, air mata Sari hampir jatuh. Ia membayangkan dirinya mengenakan gaun indah, hidup di rumah megah, anak-anaknya tinggal bersamanya di Arab dengan kehidupan serba kecukupan. Semua kesulitan yang ia alami di kampung akan lenyap. Namun, di balik janji manis itu, Sari tak menyadari satu hal penting. Semua hanya kata-kata, tanpa bukti nyata. Ia terlalu terhanyut dalam bayangan indah, tanpa melihat bahaya yang menunggu di depan. Beberapa bulan berlalu. Sari semakin larut dalam perhatian Fahd. Ia rela menuruti semua permintaannya, dengan keyakinan bahwa ia akan segera dinikahi. Bahkan ia mulai jarang menghubungi keluarganya di desa. Saat ibunya menelpon, bertanya kabar cucu-cucu, Sari menjawab singkat saja. Doakan saja Bu, sebentar lagi semua akan berubah. Aku sudah dekat dengan kebahagiaan. Ibunya tak mengerti maksud kata-kata itu. Hanya bisa berpesan, Nak, jangan terlalu percaya dengan janji orang. Ingat anak-anakmu. Tapi Sari yang sedang mabuk janji manis memilih menutup telinga. Ia yakin, kali ini hidupnya akan benar-benar berubah. Ia tidak sadar, bahwa langkah-langkahnya justru semakin mendekat ke jurang. Fahd bukanlah penyelamat seperti yang ia bayangkan, melainkan sosok yang akan menyeretnya dalam penderitaan lebih dalam. Dan ketika kenyataan itu akhirnya terungkap, semua mimpi indah Sari akan runtuh seketika. Sejak pertama kali Fahd melontarkan kata-kata manis itu, hati Sari tak pernah benar-benar tenang. Di satu sisi, ia merasa bahagia. Seorang majikan kaya raya, terpandang, dan berpengaruh, justru menginginkannya. Seorang perempuan desa yang hanya pembantu rumah tangga. Tapi di sisi lain, ia masih diliputi keraguan. Apakah semua itu sungguh nyata? Hari demi hari, Fahd makin intens menunjukkan perhatiannya. Ia tidak hanya memberi hadiah kecil, tetapi juga barang-barang mewah. Kalung emas, cincin perak, bahkan sebuah ponsel baru agar mereka bisa saling berhubungan lebih mudah. Ini untukmu, Sari, supaya kamu bisa hubungi keluargamu kapan saja, dan juga, supaya aku bisa bicara denganmu tanpa orang lain tahu. Bisik Fahd sambil tersenyum penuh arti. Sari menerima pemberian itu dengan tangan bergetar. Ia tidak terbiasa dengan kemewahan seperti itu. Dalam benaknya, ia kembali teringat wajah anak-anaknya. Kalau aku benar jadi istrinya, hidup anak-anakku akan terjamin. Mereka tidak akan lagi tidur dengan perut kosong, tidak lagi diejek teman karena miskin. Mereka akan punya masa depan. Bayangan itu membuatnya semakin yakin. Malam-malam sepi di kamar pembantu, Sari sering memandang cincin pemberian Fahd. Ia membayangkan saat-saat indah, duduk di samping Fahd sebagai istri sah, mengenakan gaun cantik, anak-anaknya ikut tinggal bersamanya, menikmati makanan lezat setiap hari. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan campuran antara harapan dan rasa syukur. Ia benar-benar percaya takdir sedang berpihak padanya. Tak jarang, Fahd menegaskan janjinya dengan kata-kata yang terdengar begitu tulus. Sari, kamu tahu kenapa aku memilihmu?
Tanya Fahd suatu malam ketika mereka berbincang diam-diam di dapur. Sari hanya menunduk malu, tidak berani menatap matanya. Karena kamu berbeda. Kamu tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh. Kamu sederhana, dan itulah yang membuatku jatuh hati. Aku ingin menikahimu. Aku janji, semua akan resmi, semua akan indah. Kalimat itu menusuk relung hati terdalam Sari. Ia yang sejak lama haus kasih sayang, haus perhatian, merasa akhirnya menemukan seseorang yang mengerti dirinya. Selama ini ia hanya mengenal pahitnya hidup, ditinggal suami tanpa tanggung jawab, harus berjuang sendirian membesarkan anak. Dan kini, ada seorang pria kaya, penuh janji, yang seolah menawarkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin ia tidak tergoda untuk percaya? Tak hanya kata-kata, Fahd juga menunjukkan sikap yang meyakinkan. Ia mulai membatasi pekerjaan berat Sari, membiarkan pembantu lain yang mengerjakan sebagian tugas. Bahkan beberapa kali, ia membawa Sari ikut bersamanya ke toko perhiasan, restoran mahal, dan tempat-tempat yang biasanya tidak pernah bisa dikunjungi oleh seorang pembantu. Saat itu, Sari merasa dirinya seperti seorang ratu kecil yang sedang dipersiapkan untuk kehidupan baru. Lihat cincin itu? Suatu hari nanti, aku akan pasangkan cincin yang lebih indah di jarimu saat pernikahan kita, ucap Fahd sambil menunjuk etalase berlian. Mata Sari berkaca-kaca. Ia ingin bertanya banyak hal. Kapan? Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana caranya agar aku bisa resmi jadi istrimu? Namun lidahnya keluh. Ia takut merusak suasana manis itu. Maka ia hanya mengangguk, seolah semua yang ia dengar adalah kepastian yang tak terbantahkan. Perlahan, hubungannya dengan keluarganya di desa mulai renggang. Setiap kali ibunya menelpon menanyakan kabar, Sari lebih sering menjawab singkat. Ketika anak-anaknya ingin bicara, ia kadang beralasan sibuk. Bukan karena ia tidak rindu, tetapi karena pikirannya terlalu terfokus pada janji Fahd. Ia yakin, dalam waktu dekat semua akan berubah, jadi ia rela mengorbankan komunikasi sementara. Bu, doakan saja ya. Sebentar lagi aku akan menikah. Aku akan bawa anak-anakku ke sini. Kita semua akan hidup bahagia, kata Sari suatu malam lewat telepon. Ibunya terdiam lama di seberang. Dengan suara berat, ia hanya menjawab, "Nak, jangan mudah percaya dengan janji orang. Ingatlah, kau hanya pembantu di negeri orang. Jangan sampai kau kecewa." Sari menggigit bibirnya. Ia merasa ibunya tidak mengerti. Padahal ia sedang berada di ambang kebahagiaan. Kenapa ibu tidak percaya padaku? Fahd benar-benar serius. Aku tahu dia tulus. Batinnya. Hari-hari berikutnya, Sari semakin larut. Ia mulai menuruti semua keinginan Fahd, meski kadang terasa salah. Fahd pandai sekali merangkai kata, membuat Sari percaya bahwa semua itu bagian dari perjalanan menuju pernikahan mereka. Sedikit saja bersabar. Aku sedang menunggu waktu yang tepat, kata Fahd berulang kali. Namun, semakin lama, janji itu tak pernah kunjung nyata. Tidak ada tanda-tanda pernikahan, tidak ada dokumen yang diproses, tidak ada keluarga yang diperkenalkan. Semua hanya kata-kata manis yang diulang-ulang, membuat Sari terus berharap. Malam-malam sepi kembali dipenuhi kegelisahan. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar dia akan menikahiku? Atau aku hanya terlalu percaya? Kenapa tidak ada kepastian? Tapi setiap kali ragu itu muncul, Fahd selalu berhasil meredakannya dengan janji baru. Sari, jangan khawatir. Kamu akan jadi istriku. Percayalah padaku. Dan dengan kalimat itu, semua keraguan Sari seakan menguap. Ia kembali menenangkan dirinya, kembali membangun mimpi indah dalam benaknya. Ia tidak sadar bahwa ia sedang digiring masuk ke dalam lingkaran yang lebih dalam, lingkaran kebohongan yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Janji pernikahan itu, yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru menjadi jebakan. Dan Sari, yang hanya berpegang pada harapan demi masa depan anak-anaknya, tanpa sadar mulai kehilangan arah. Waktu terus berjalan. Sudah hampir setahun Sari bekerja di rumah megah itu. Dalam kurun waktu itu, janji-janji manis Fahd semakin menumpuk. Setiap kali Sari mulai bertanya tentang kepastian pernikahan, Fahd selalu punya alasan, kita harus menunggu waktu yang tepat. Atau, aku harus membereskan urusan keluargaku dulu. Awalnya, Sari masih bersabar. Ia meyakinkan dirinya,
Tidak mudah bagi seorang pria seperti dia untuk membuat keputusan besar. Aku harus menunggu. Namun, lambat laun, keraguan mulai tumbuh. Kenyataan pahit mulai terkuak ketika suatu malam, saat Sari sedang membereskan ruang kerja Fahd, ia tanpa sengaja mendengar percakapan telepon. Suara Fahd terdengar jelas, penuh kemarahan. Aku tidak mungkin menikahi dia. Dia hanya seorang pembantu. Jangan gila. Suara Fahd meninggi, lalu ia tertawa kecil setelah menutup telepon. Tubuh Sari kaku seketika. Jantungnya berdetak keras, seakan ada palu yang menghantam dada. Kata-kata itu bergaung di telinganya, menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku tidak mungkin menikahi dia, hanya seorang pembantu. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Selama ini, ia begitu percaya pada setiap janji Fahd. Ia mengorbankan banyak hal, bahkan merenggangkan hubungannya dengan anak-anaknya, hanya karena yakin suatu hari akan menikah. Tapi kenyataan yang baru ia dengar seolah mematahkan seluruh mimpinya. Beberapa hari setelah itu, Sari mulai melihat kejanggalan lain. Fahd semakin jarang membicarakan soal pernikahan. Sebaliknya, ia hanya memanfaatkan kebersamaan mereka tanpa arah jelas. Tidak ada pembicaraan serius tentang keluarga, tidak ada persiapan apapun. Yang ada hanyalah janji kosong yang diulang-ulang. Hingga suatu sore, ketika Sari sedang menyapu halaman, ia bertemu dengan salah satu kerabat istri Fahd yang datang berkunjung. Perempuan itu menatap Sari dengan penuh ejekan, lalu berbisik dalam bahasa Arab kepada temannya, cukup keras untuk didengar. Itu dia pembantu yang katanya dipakai-pakai oleh Fahd. Kasihan sekali, dia pikir akan dinikahi. Padahal hanya jadi simpanan. Lutut Sari gemetar. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia mencoba menahan tangis, menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi dadanya terasa sesak. Malam itu, ia menangis sendirian di kamarnya, memeluk foto anak-anaknya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku terlalu bodoh percaya pada janji manisnya. Aku tinggalkan anak-anakku. Aku menjauh dari mereka. Demi apa? Demi mimpi yang ternyata hanya kebohongan. Sejak saat itu, mata Sari mulai terbuka. Ia memperhatikan sikap Fahd lebih teliti. Dan benar saja, semua yang dulu ia kira tanda keseriusan, ternyata hanya permainan. Fahd tidak pernah menunjukkan niat untuk benar-benar menikahinya. Ia hanya pandai merayu, memberi sedikit hadiah, lalu mengambil keuntungan dari kelemahannya. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Sari memberanikan diri bertanya dengan tegas. Syekh, kapan kita akan menikah? Aku sudah menunggu lama. Aku butuh kepastian. Fahd terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Sari, kamu terlalu banyak berharap. Menikahimu? Itu tidak mungkin. Aku sudah punya keluarga. Kamu di sini hanya untukku, bukan untuk yang lain. Nikmati saja apa yang kuberikan. Kata-kata itu bagai palu goda menghantam kepala Sari. Ia merasa bumi runtuh menimpa dirinya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Seluruh keyakinan yang ia bangun selama ini hancur berantakan. Jadi, semua yang kau katakan selama ini, hanya bohong, suara Sari bergetar. Fahd menghela napas, seolah tidak peduli. Kamu terlalu naif. Sari, kau harusnya tahu posisi. Kau bukan siapa-siapa di sini. Perkataan itu membuat hati Sari remuk. Seluruh pengorbanan yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia teringat anak-anaknya di kampung. Mereka yang ia tinggalkan demi harapan palsu. Air matanya tak berhenti mengalir. Malam itu, Sari menangis sampai tubuhnya lemah. Ia merasa dirinya bukan hanya dibohongi, tapi juga dipermainkan. Yang lebih menyakitkan, ia kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan dari keluarganya, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Sari tidak lagi menatap Fahd dengan perasaan yang sama. Setiap kali melihat wajahnya, yang ia rasakan hanya jijik dan benci. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Fahd masih majikannya. Ia masih terikat kontrak, dan posisinya begitu lemah di negeri orang. Sari mulai terjebak dalam dilema. Ia ingin kabur, tapi tidak tahu harus kemana. Ia ingin pulang, tapi takut tak punya biaya. Sementara Fahd, seakan tahu kelemahannya, terus mengikatnya dengan ancaman halus. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan dapat apa-apa.
Jangan coba-coba melawan. Di titik inilah, Sari benar-benar sadar, ia bukan calon istri. Ia hanyalah simpanannya. Sebuah rahasia kotor yang disembunyikan Fahd dari keluarganya. Semua janji pernikahan hanyalah fata morgana di tengah gurun. Malam-malam Sari kini dipenuhi penyesalan. Ia menatap foto anak-anaknya sambil berbisik lirih. Maafkan ibu, nak. Ibu sudah salah. Ibu terlalu percaya pada kebohongan. Ibu janji, suatu hari ibu akan pulang, meski dengan hati yang hancur. Dan sejak saat itu, tekad baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia harus mencari jalan keluar. Ia tidak boleh selamanya terjebak dalam kebohongan Fahd. Meski sulit, meski penuh risiko, ia harus berjuang untuk membebaskan diri. Sejak mendengar pengakuan langsung dari Fahd bahwa semua janji hanyalah kebohongan, hidup Sari berubah total. Wajah yang dulu selalu tampak penuh harapan kini berubah muram. Senyumnya lenyap, semangatnya runtuh, dan setiap hari ia jalani dengan hati yang hancur. Setiap kali melihat Fahd, hatinya diliputi rasa marah bercampur jijik. Namun, sebagai pembantu, ia tidak punya kuasa untuk menentangnya. Lebih parah lagi, Fahd mulai menunjukkan sisi aslinya. Sikap otoriter, penuh ancaman, dan sama sekali tidak memberi ruang bagi Sari untuk mengambil keputusan. Suatu malam, ketika Sari memberanikan diri mengatakan ingin pulang, Fahd menatapnya dengan mata tajam. Kamu pikir mudah? Kamu pikir bisa seenaknya pergi? Ingat, paspormu ada padaku. Tanpa itu, kamu tidak bisa kemana-mana. Sari terdiam, tubuhnya bergetar. Ia sadar, dirinya benar-benar terjebak. Tanpa dokumen, tanpa uang, tanpa orang yang bisa menolong, ia hanyalah burung yang terkurung dalam sangkar emas. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Fahd tidak lagi bersikap manis. Ia memperlakukan Sari sesuka hati, seakan tubuh dan hidup Sari adalah miliknya. Jika Sari berani menolak, ancaman selalu meluncur. Kalau kamu melawan, aku pastikan kamu tidak akan pernah pulang. Aku bisa melaporkanmu, aku bisa membuatmu hilang. Kata-kata itu membuat Sari semakin ketakutan. Ia teringat cerita-cerita TKW lain yang hilang tanpa kabar, yang nasibnya tak pernah diketahui keluarga. Jangan-jangan, ia akan bernasib sama. Di sela rasa takut itu, rindu pada anak-anaknya semakin menghantam. Malam-malam panjang ia lalui dengan memeluk foto kecil yang selalu diselipkannya di bawah bantal. Ia menangis lirih, menyesali semua. Nak, maafkan ibu. Seandainya ibu tidak mudah tergoda janji palsu, mungkin sekarang ibu masih ada di samping kalian. Ibu janji, ibu akan pulang. Apapun caranya, ibu akan pulang. Namun jalan pulang tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap kali ia mencoba mencari cara, Fahd selalu punya cara menekannya. Pernah suatu kali, Sari nekat minta izin untuk menghubungi agen agar bisa pulang lebih cepat. Fahd langsung membentaknya keras. Kamu jangan macam-macam. Kalau kau berani lapor agen atau kedutaan, aku pastikan keluargamu di Indonesia tidak akan menerima sepeser pun gajimu. Ingat itu. Ancaman itu membuat Sari lumpuh. Ia tidak hanya terikat oleh fisik, tapi juga oleh ketakutan akan masa depan anak-anaknya. Bagaimana jika benar gajinya ditahan? Bagaimana anak-anaknya makan? Di sisi lain, hubungan dengan keluarganya semakin renggang. Setiap kali ibunya menelpon, Sari sulit menjawab dengan jujur. Ia hanya bisa berkata, "Bu, aku baik-baik saja. Doakan aku cepat pulang." Padahal, hatinya sedang hancur berkeping-keping. Suatu hari, Sari bertemu sesama TKW saat belanja di pasar bersama istri majikan. Mereka sempat berbincang singkat. Perempuan itu, yang lebih senior, menatap wajah Sari yang tampak muram dan berkata pelan, "Hati-hati, Mbak. Banyak majikan di sini yang hanya memanfaatkan pembantu dengan janji palsu. Kalau bisa, simpan uangmu sendiri, cari jalan keluar." Kalimat sederhana itu seolah menjadi tamparan keras. Untuk pertama kalinya, Sari merasa tidak sendirian. Ada orang lain yang mengerti penderitaannya. Sejak saat itu, benih keberanian kecil mulai tumbuh dalam hatinya. Namun perjuangan belum selesai. Malam-malam panjang masih ia habiskan dalam ketakutan. Fahd semakin posesif, semakin kasar jika keinginannya tidak dituruti. Pernah suatu malam, ketika Sari menolak, Fahd menggebrak meja dan berteriak,
Jangan lupa siapa yang memberimu makan di sini. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Tangis Sari pecah. Ia merasa seperti manusia tanpa harga diri. Semua pengorbanan, semua mimpi, sirna dalam sekejap. Ia hanya ingin pulang, memeluk anak-anaknya, dan meninggalkan semua mimpi buruk ini. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Hari-hari itu adalah masa paling gelap dalam hidupnya. Ia merasa hidup tanpa cahaya, tanpa harapan. Namun jauh di lubuk hati, tekadnya tetap ada. Ia harus menemukan jalan pulang. Meski sulit, meski penuh bahaya, ia tidak boleh menyerah. Malam itu, sambil menatap langit gurun dari jendela kecil kamarnya, Sari berbisik, "Ya Allah, jika engkau masih sayang padaku, bukakanlah jalan. Aku tidak ingin mati di negeri orang dengan aib ini. Aku hanya ingin pulang. Hanya ingin kembali memeluk anak-anakku." Dan doa itu menjadi titik awal keberanian yang akan mengubah langkah hidupnya. Hari-hari kelam terus berjalan. Namun doa-doa Sari tak pernah putus. Setiap malam, ia memohon kekuatan. Ia tahu, jika ia terus diam, maka selamanya ia akan terjebak. Tetapi jika ia melawan, risiko besar mengintai. Pagi itu, sebuah kejadian kecil menjadi awal titik baliknya. Saat menemani istri Fahd berbelanja di pasar, Sari kembali bertemu dengan TKW yang pernah menasihatinya. Namanya Mariam, asal Jawa Timur, sudah lebih dari 5 tahun bekerja di Arab. Mariam paham betul bagaimana kerasnya hidup sebagai pembantu di negeri orang. Mariam memperhatikan wajah Sari yang tampak semakin pucat. Dengan nada khawatir, ia bertanya pelan, "Mbak, kamu sakit? Kok wajahmu murung terus?" Sari hanya menunduk. Namun ketika istri majikan sibuk memilih barang, Sari memberanikan diri berbisik lirih, "Aku ingin pulang, Mbak. Tapi majikanku tahan paspor." Maria menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya erat. "Sabar, Mbak. Banyak yang mengalami hal sama. Tapi ada jalan. Kalau kamu berani, coba hubungi kedutaan. Mereka bisa bantu. Tapi kamu harus pintar. Jangan sampai ketahuan majikan." Ucapan itu membuat hati Sari bergetar. Ada harapan, meski tipis. Tapi bagaimana caranya? Handphone saja ia tidak punya. Semua akses komunikasi dibatasi. Ia hanya bisa menelpon keluarganya sesekali menggunakan ponsel majikan, itu pun diawasi. Sejak hari itu, tekad Sari makin menguat. Ia mulai berpura-pura lebih patuh pada Fahd, lebih rajin bekerja, agar kecurigaan berkurang. Dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana. Suatu malam, ketika seluruh rumah tertidur lelap, Sari memberanikan diri membuka laci kecil tempat Fahd biasa menyimpan dokumen. Dengan tangan gemetar, ia menemukan paspornya terselip di antara kertas-kertas lain. Hatinya berdebar kencang. "Ya Allah, ini jalanku," bisiknya. Namun sebelum sempat menyentuh, suara langkah kaki terdengar. Sari buru-buru menutup laci dan kembali ke kamarnya. Malam itu ia tak bisa tidur, tapi dalam hatinya sudah ada tekad bulat. Ia harus mengambil kembali paspornya. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang. Fahd terburu-buru pergi keluar kota, meninggalkan rumah hanya dengan istri dan anak-anaknya. Saat rumah sepi, Sari memberanikan diri lagi membuka laci itu. Kali ini ia berhasil mengambil paspornya dan menyembunyikannya di bawah kasur. Hatinya berdebar, penuh ketakutan sekaligus harapan. Sari tahu, langkah selanjutnya adalah mencari cara keluar rumah tanpa dicurigai. Kesempatan emas datang ketika ia kembali diajak ke pasar bersama istri Fahd. Di sana, Sari berpura-pura ingin membeli sesuatu di kios lain. Diam-diam ia mendekati Mariam yang sedang berbelanja. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Mbak, aku sudah dapat paspor. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Tolong aku." Mariam terkejut, tapi wajahnya penuh simpati. "Tenang, Mbak. Nanti malam, ada sopir kenalan saya. Dia biasa bantu TKW kabur ke shelter kedutaan. Tapi kamu harus berani. Sekali kabur, kamu nggak bisa balik lagi ke rumah majikan. Semua akan berubah." Hati Sari gemetar mendengar itu. Tapi ia tahu, inilah jalan yang sudah lama ia cari. Ia harus memilih, tetap hidup sebagai tawanan Fahd, atau mengambil risiko besar demi kebebasan. Malam itu,
Sari berkemas diam-diam. Hanya membawa pakaian secukupnya, foto anak-anak, dan paspor yang ia sembunyikan. Air matanya jatuh membasahi bantal. Ia menatap langit-langit kamarnya dan berbisik. "Anakku, ibu pulang. Tunggu ibu. Apapun yang terjadi, ibu akan pulang." Ketika jam menunjukkan tengah malam, Maria mengirim pesan singkat melalui sopir yang dikenalinya. Dengan hati-hati, Sari keluar rumah saat suasana benar-benar sepi. Degup jantungnya nyaris meledak setiap kali ada suara langkah atau pintu berderit. Begitu berhasil keluar gerbang, mobil sopir itu sudah menunggu. Sari segera masuk, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Sopir hanya berkata singkat, "Pegang paspormu baik-baik. Kita ke shelter kedutaan. Jangan bicara banyak." Sepanjang perjalanan, air mata Sari tak berhenti jatuh. Ia masih sulit percaya bahwa ia benar-benar berani kabur. Rasa takut dikejar majikan, rasa cemas akan masa depan, bercampur dengan secercah harapan yang baru tumbuh. Ketika mobil berhenti di depan sebuah gedung dengan pagar tinggi, Sari sadar, inilah kedutaan. Tempat perlindungan terakhir bagi TKW yang tersiksa. Ia turun, melangkah masuk, dan saat pintu besi tertutup di belakangnya, untuk pertama kalinya ia merasa sedikit aman. Malam itu, di ruang sederhana shelter kedutaan, Sari sujud lama sekali. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, terima kasih. Kau dengar doaku. Kau beri aku jalan keluar. Aku tidak tahu apa yang menantiku besok, tapi aku yakin kau tidak akan meninggalkanku." Itulah titik balik dalam hidup Sari. Dari seorang wanita yang terjebak dalam kebohongan majikan, kini ia berdiri di ambang kebebasan. Perjuangannya belum selesai, tapi ia sudah melangkah ke jalan yang benar, jalan pulang. Hari-hari di shelter kedutaan menjadi masa penantian yang panjang bagi Sari. Setiap harinya ia bertemu dengan TKW lain yang punya nasib serupa. Ada yang disiksa, ada yang tak digaji, ada pula yang sama seperti dirinya, dibohongi dengan janji manis majikan. Meski tempat itu penuh sesak, suasananya lebih menenangkan dibanding rumah Fah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari bisa tidur tanpa rasa takut pintu kamarnya digedor tengah malam. Ia bisa makan dengan tenang tanpa dihina. Namun dalam hati, ada kerinduan yang semakin menggunung. Anak-anaknya. Setiap kali malam tiba, Sari sering memandangi foto kecil kedua buah hatinya yang ia bawa dari kampung. "Nak, sebentar lagi ibu pulang," bisiknya lirih, sambil air matanya jatuh membasahi foto itu. Proses pemulangan ternyata tak mudah. Kedutaan harus mengurus dokumen, memediasi dengan pihak majikan, dan memastikan tidak ada masalah hukum. Fahd sempat marah besar ketika tahu Sari kabur. Ia menuduh Sari, tidak tahu terima kasih, dan menuntut ganti rugi. Namun pihak kedutaan tegas membela. "Anda tidak bisa memperlakukan pekerja seperti barang. Dia berhak pulang." Akhirnya, setelah lebih dari 2 bulan menunggu, nama Sari masuk daftar pemulangan. Saat petugas memberi kabar itu, Sari langsung menangis terseduh-seduh sambil bersujud syukur. Rasanya tak percaya, setelah semua penderitaan, ia benar-benar akan kembali ke tanah air. Perjalanan pulang menjadi momen yang tak akan pernah ia lupakan. Ketika pesawat lepas landas, Sari menatap jendela, melihat lampu-lampu kota Riyadh menjauh. Dalam hatinya ia berteriak, "Selamat tinggal tanah penuh luka. Aku tidak akan pernah kembali sebagai tawanan. Jika aku kembali suatu hari, hanya sebagai orang merdeka." Setibanya di Bandara Indonesia, langkah Sari terasa berat tapi penuh haru. Dari kejauhan, ia melihat 2 anaknya berlari menyambut bersama adiknya yang menjemput. Tangisan pecah. Anak-anak memeluknya erat, seakan tak mau dilepaskan lagi. Sari menangis sejadi-jadinya, memeluk mereka sambil berulang kali berkata, "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu sudah tinggalkan kalian demi janji palsu." Suasana itu membuat banyak orang di bandara ikut menitikkan air mata. Seorang ibu yang dipeluk anak-anaknya dengan air mata bercampur senyum. Sebuah pemandangan yang lebih berharga dari emas sekalipun. Hari-hari setelah kepulangannya tak langsung mudah. Ekonomi masih sulit, hutang masih ada. Namun Sari sudah belajar satu hal penting. Jangan lagi tergoda janji manis yang tak pasti. Ia lebih memilih berjualan kecil-kecilan di kampung daripada kembali ke luar negeri tanpa kepastian. Kabar tentang apa yang terjadi dengan Fahd akhirnya sampai juga ke telinganya melalui teman di Arab. Konon,
Majikan itu akhirnya terjerat kasus hukum karena sering menipu pekerjanya. Banyak TKW lain yang menjadi korban. Mendengar itu, Sari tidak merasa senang, tapi ia menghela napas panjang. Itulah balasan Allah. Aku tidak perlu membalas, cukup menyerahkan semuanya padanya. Di kampung, meski awalnya ia merasa malu karena pulang tanpa membawa harta, justru banyak orang menghormatinya karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Banyak ibu-ibu yang bekerja di luar negeri sering datang padanya, meminta nasihat. Sari selalu berkata dengan tegas, "Kalau mau kerja, niatkan hanya untuk mencari nafkah halal. Jangan percaya janji manis majikan. Jangan pernah serahkan hidupmu pada bujuk rayu. Kita perempuan harus berani menjaga martabat." Anak-anaknya tumbuh dengan bangga pada ibunya. Mereka tahu betapa keras perjuangan sang ibu demi mereka. Setiap kali Sari melihat senyum anak-anaknya, ia tahu semua luka di masa lalu tak sia-sia. Malam terakhir sebelum kisah ini ditutup, Sari duduk di teras rumah kecilnya. Ia menatap langit penuh bintang, sambil berbisik, "Ya Allah, aku bersyukur. Engkau izinkan aku jatuh, tapi Engkau juga angkat aku berdiri kembali. Aku tidak kaya harta, tapi aku kaya pengalaman. Aku tidak punya rumah mewah, tapi aku punya pelukan anak-anakku. Itulah kebahagiaan sejati." Dan begitulah, kisah seorang TKW yang rela meninggalkan keluarga karena janji manis majikan, hanya untuk akhirnya sadar bahwa janji itu hanyalah jebakan. Dari penderitaan, ia belajar arti kebebasan. Dari air mata, ia menemukan harga diri. Kini Sari bukan lagi seorang simpanannya, siapapun. Ia adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang perempuan merdeka.